Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat, apakah hari ini Anda sudah olahraga? Mari kita tetap olahraga untuk membangun imun kesehatan, bagian ikhtiar untuk sehat. Sahabatku, kalau saya tadi pakai masker, pakai topi yang sangat lengkap, kenapa? Memang sekarang baru pandemi, kita ikuti aturan pemerintah, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Sahabat, kita juga harus terus sehat, kita juga jangan sampai orang lain juga kena sakit karena dari kita. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dan orang lain juga bagian dari ibadah. Sahabatku, hari ini saya habis tinju dan kita akan tinju lagi. Maksudnya apa? Kita ini bagian dari ikhtiar. Mati, hidup, jodoh, rezeki adalah urusan Allah, sahabat. Tapi kalau ikhtiar adalah tanggung jawab kita. Sahabatku, apakah kalau kita bisa punya keahlian bela diri dan sebagainya yang kita merasa kuat, kita juga harus arogan? Tidak, sahabatku. Banyak orang-orang yang merasa pintar, merasa jago dan arogan, akhirnya di mana-mana merasa hebat, merasa jagoan, tapi dia lupa bahwa kekuatan, kesehatan dan semua itu adalah nikmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dipinjamkan oleh Allah. Kalau kita salah menggunakan, salah mengartikan, Allah akan mencabut nikmat-nikmat itu dan kita tidak mampu apa-apa lagi. Sahabatku, hati-hati. Banyak orang-orang yang masih produktif tiba-tiba nggak mampu, nggak berdaya karena tidak bisa mengelola pikiran dan tidak mengelola emosinya, dan arogan sama orang, akhirnya dicabut nikmat-nikmat itu, akhirnya dia punya kemampuan apa-apa. Sahabat, saya akan bercerita. Pada suatu saat saya kenal seseorang, dia seorang mualaf dan ya kebetulan dia orang mungkin kaya dan mungkin merasa pinter karena rajin ngaji atau gimana, dan saya diajak kerja sama, sahabat. Waktu itu kita pergi ke Aceh. Dan saya jadi manusia tipenya yang selalu menempatkan diri di belakang dan merendahkan diri di hadapan orang. Mereka merasa melecehkan dengan saya. Di saat naik pesawat terbang, dia mengatakan, Bapak nggak pernah naik pesawat ya, maka naik pesawat kok diem saja. Sahabatku, saya tidak pernah memamerkan hal yang tidak penting. Mungkin mereka belum lahir, saya sudah naik pesawat. Mungkin mereka belum kenal dunia, saya sudah jalan-jalan. Tapi biarkan mereka, karena merasa sombong arogansinya, jadi saya cuma bisa melihat, itulah yang bisa mengukur seberapa orang-orang yang arogan dan sombong. Dan pada suatu saat mau sholat dan saya komat, mereka yang jadi imamnya, dia juga melecehkan saya dengan kata-kata yang kurang tepat. Tapi bagi saya tidak apa-apa. Sahabat, itulah tanda-tanda orang arogansi yang merasa dia alim, yang merasa dia hebat dan merasa kaya, akhirnya semau-maunya ke orang lain. Sahabat, hati-hati. Orang kadang-kadang yang diam, kadang-kadang orang yang kelihatannya low profile itu jauh lebih baik, lebih hebat dan lebih menguasai. Lihat petarung-petarung handal, dia nggak menunjukkan kehebohannya, kehebatannya. Lihat orang-orang alim yang di masjid-masjid, yang di pesantren-pesantren, kiai-kiai alim, tidak pernah menunjukkan kehebatannya. Dia cukup alim, cukup diam dan cukup sejuk. Tapi kalau orang-orang yang baru mengenal agama, orang-orang yang merasa bisa, yang baru mengerti, dia seenaknya menyampaikan, menghina, merendahkan orang lain. Sahabat, bagi saya itu tidak level saya, dan bagi saya itu adalah tidak masuk dalam kriteria saya. Walaupun saat itu dia sebagai atasan atau bos saya, karena saya diajak kerja sama mereka, tapi bagi saya itu tidak penting, semuanya saya tidak penting. Sahabat, kalau saya ketemu orang-orang yang merasa arogan, orang-orang yang orang-orang yang sombong, orang-orang yang pamer, merendahkan orang lain, saya mending menjauh, menghindar. Saya lebih baik bergaul sama orang-orang yang biasa tapi menghargai orang lain. Bukanlah adab lebih tinggi dari ilmu itu sendiri. Maka dari itu adab kita bangun, jadi ilmu akan mendapatkan. Kalau manusia tidak punya ilmu, tanpa adab dia akan merendahkan orang lain dan akan menghina orang lain. Sahabatku, sekali lagi, mari kita belajar, mari kita menata diri dan mari kita menjaga akhlak kita biar kita selalu menghargai orang lain. Kenapa, sahabatku? Kalau kita menghargai orang lain, bisa menempatkan di mana kita berada, orang lain pun akan menghargai kita. Jangan pernah menempatkan kita ditakutin orang lain, tapi bagaimana menempatkan kita disegani orang lain. Kalau kita disegani orang lain, kita di mana-mana dihargai, sahabat. Tapi kalau kita ditakuti orang lain, di mana-mana kita akan banyak musuh yang akan menghancurkan kita dan mencari kelemahan kita. Sahabatku, sekali lagi, marilah hidup yang baik, menghargai orang lain. Dan walaupun di mana posisi kita, tidak penting sekolahnya setinggi apa, tidak penting dia kerja apa, asal dia bisa menempatkan diri di mana kita berada, insya Allah kita akan dihargai orang lain. Kalau orang itu walaupun pintar, orang itu hebat, tapi tidak bisa menempatkan diri, di mana-mana pun juga akan dikatakan orang tidak baik. Sahabatku, sekali lagi, silahkan Anda kaya, silahkan Anda pintar, silahkan Anda hebat, dan silahkan Anda kuat. Tapi ingat, tetap rendah diri, tetap
tetap merendahkan diri, tetap menghargai orang lain, dan tetap kita baik sama orang lain, karena semua itu hanya titipan. Gak usah arogansi kalau Anda merasa hebat, dan ingat sekali, mengerti apa itu arti orang melecehkan orang lain. Cukup sekian sahabatku, kebenaran hanya milik Allah, dan yang salah dari saya pribadi. Dan kita jangan menyesali masa lalu, syukuri saat ini, masa depan kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang baik adalah bukan yang 1000 orang kumpul di saat kita senyum, tapi teman yang baik adalah di saat kita jatuh, di saat kita di bawah, di saat kita tidak mampu, dia menemani kita, merangkul kita, menuntun kita, mengajak kita untuk bangkit. Itulah teman sejati. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.